Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Smiati, NIM P2217244, mahasiswa non-reguler program studi S1 Keperawatan Stikes Geraha Edukasi Makassar. Saya akan membacakan tugas mata kuliah keperawatan kritis, yaitu Satuan Acara Penyuluhan Perawatan Tracheostomi. Tujuan instruksional umum: setelah dilakukan penyuluhan, keluarga mampu mengenal penyakit jantung, dapat melakukan perawatan penderita penyakit jantung di rumah, serta untuk meningkatkan pengetahuan tentang penanganan penyakit jantung di rumah. Tujuan instruksional khusus: setelah diberikan penyuluhan, keluarga dapat menyebutkan pengertian penyakit pada kardiovaskuler, menjelaskan macam-macam penyakit kardiovaskuler, menyebutkan tanda dan gejala adanya penyakit kardiovaskuler, menjelaskan tentang cara perawatan di rumah setelah dari rumah sakit. Sasaran: keluarga pasien yang ada di ruang tunggu pasien ICU. Materi: pengertian penyakit pada kardiovaskuler, tanda dan gejala adanya penyakit-penyakit yang ada di kardiovaskuler, cara penanganan perawatan di rumah setelah dari rumah sakit. Metode: ceramah, tanya jawab. Media: leaflet, poster. Waktu dan tempat di ruang tunggu RSUP Tajudin Halid. Kriteria evaluasi, kriteria struktur, peserta hadir di ruang tunggu RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar. Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Dr. Tajudin Halid Makassar. Pengorganisasian penyelenggaraan penyuluhan dilakukan sebelum dan saat penyuluhan. Kriteria proses: keluarga antusias terhadap materi penyuluhan, keluarga konsentrasi mendengarkan penyuluhan, keluarga mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara lengkap dan benar. Kriteria hasil: keluarga mengetahui tentang pengertian penyakit-penyakit pada kardiovaskuler, keluarga mengerti tanda dan gejala penyakit-penyakit pada kardiovaskuler, keluarga dapat menjelaskan cara perawatan di rumah sakit, di rumah setelah dari rumah sakit. Materi penyuluhan: pengertian penyakit jantung atau kardiovaskuler adalah penyakit karena adanya kelainan jantung dan masalahnya perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan angka mortalitas yang masih tetap tinggi, terlebih lagi apabila dengan cara pengobatan yang konvensional tidak selamanya memberi hasil yang memuaskan. Penyebab-penyebab penyakit kardiovaskuler: hipertensi, faktor resiko utama, pemakaian kontrasepsi, penurunan tekanan darah berlebihan dalam jangka panjang, obesitas, perokok, alkoholisme, kadar estrogen yang tinggi, usia di atas 35 tahun, penyalahgunaan obat, gangguan aliran darah otak sepintas, hiperkolesterolemia, infeksi, kelainan pembuluh darah otak, lansia, penyakit paru menahun, asam urat, vertigo, pengaruh suhu terlalu tinggi atau rendah. Tanda dan gejala: nyeri dada, batuk, dispnu, sinkop, palpitasi, pembengkakan pergelangan kaki, letih, cyanosis, claudicatio, kesadaran menurun, pusing, nyeri kepala, dan lain-lain. Macam-macam penyakit kardiovaskuler: gagal jantung, penyakit jantung koroner, infark miokard akut, tumor jantung, trombosis pada penyakit jantung, angina pectoris, aritmia, CVI, payah jantung, dan lain-lain. Cara perawatan di rumah: makan diet yang bergizi, olahraga dengan cukup yang tidak memacu jantung berkontraksi, hindari merokok dan masukkan alkohol yang berlebihan, selalu menghitung nadi sekali sehari saat bangun tidur, sering mencuci tangan, tingkatkan kelembaban udara di rumah terutama selama cuaca dingin, hindari iritan
debu, bahan kimia, asap rokok bila memungkinkan. Hindari mendinginkan kulit yang tidak perlu. Kedinginan menurunkan daya tahan tubuh. Lakukan higien di lingkungan dan diri sendiri, terutama gigi yang adekuat. Jika diresepkan antibiotik, pasien diingatkan untuk menghabiskan. Meskipun setelah gejala menghilang, segera setelah terapi diberikan. Lakukan kunjungan ke dokter atau klinik perawatan lanjut dengan teratur. Minum obat secara teratur, sebelumnya dicek dulu nama obat dan dosisnya. Dicek tanda-tanda infeksi, kemerahan, bengkak, panas, dan nyeri dada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.